Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Rahayu dengan NIM 1052301518. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil resum dari kelompok 7, 10, dan 6. Baiklah, saya mulai dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok 7 yang berjudul Perencanaan Formulir. Makalah ini membahas pentingnya perencanaan formulir sebagai alat bantu dalam administrasi perkantoran. Formulir berfungsi mengumpulkan, mencatat, menyampaikan, serta menyimpan data secara sistematis agar proses kerja lebih efektif dan efisien. Perencanaan formulir diperlukan untuk mencegah kesalahan pencatatan, duplikasi data, pemborosan waktu, dan biaya. Tujuan perencanaan formulir adalah menyesuaikan kebutuhan organisasi, meningkatkan efisiensi kerja, menjamin keseragaman, mempermudah pengarsipan, serta mendukung akuntabilitas. Makalah juga memaparkan berbagai jenis formulir yang digunakan di lingkungan kantor berdasarkan fungsi, arah peredaran, sifat penggunaan, bidang administrasi, dan bentuknya, baik formulir cetak maupun elektronik. Secara keseluruhan, makalah menegaskan bahwa formulir memegang peran vital dalam menunjang profesionalitas lembaga dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi administrasi perkantoran modern. Baiklah, saya akan melanjutkan resume yang kedua, yaitu kelompok 10 yang berjudul Sarana dan Prasarana Perkantoran. Makalah ini membahas mengenai peran strategi sarana dan prasarana perkantoran dalam menunjang efektivitas dan produktivitas kerja pegawai. Sarana perkantoran digambarkan sebagai fasilitas atau peralatan bergerak yang digunakan secara langsung dalam pelaksanaan pekerjaan seperti komputer, printer, meja, kursi, dan alat tulis kantor. Sementara itu, prasarana merupakan fasilitas tidak bergerak seperti gedung, ruang kerja, ruang rapat, jaringan listrik, jaringan internet, sistem pendingin udara, ruang arsip, dan fasilitas sanitasi. Pengelolaan sarana dan prasarana mencakup proses perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi, serta pemeliharaan agar fasilitas kantor tetap berfungsi optimal. Makalah menjelaskan bahwa pengadaan fasilitas harus dilakukan melalui prosedur administrasi yang terencana dengan memperlihatkan efektivitas anggaran dan kualitas barang. Manajemen sarana dan prasarana harus dilakukan secara profesional dan terintegrasi melalui perencanaan yang matang, pelatihan SDM, meningkatkan fasilitas dan penggunaan teknologi untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang nyaman, produktif, dan teratur. Baiklah, saya akan lanjutkan resume yang ketiga, yaitu kelompok 6 yang berjudul Personil Kantor. Makalah ini membahas peran personil kantor sebagai sumber daya manusia yang menjalankan tugas administratif, operasional, dan manajerial untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Personil kantor terbagi menjadi manajer, sekretaris, dan staf. Kepemimpinan menjadi aspek penting untuk mempengaruhi dan mengarahkan pegawai agar bekerja secara efektif, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Manajer bertanggung jawab mengatur dan mengawasi jalannya organisasi. Sekretaris berperan sebagai pengelolaan dokumen dan komunikasi pemimpin, sedangkan staf menjalankan tugas teknis harian. Ketiga peran tersebut saling melengkapi dan menentukan keberhasilan operasional kantor secara keseluruhan. Makalah menekankan bahwa kepemimpinan merupakan kunci keberhasilan pengelolaan personil kantor. Kepemimpinan tidak hanya menyangkut kekuasaan dan kewenangan formal, tetapi juga kemampuan dalam mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan, dan mengkoordinasikan pegawai. Pemimpin yang baik menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, komunikatif, dan produktif. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.